Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Insecure dan Bersyukur. Nah, insecure ini merupakan rasa tidak aman yang membuat sejumlah orang yang mengalami merasa tidak percaya diri. Misal, insecure pada kepintaran, pekerjaan, dan sebagainya. Misal, aku insecure sama teman. Dia pintar. Terus aku bilang, ih insecure deh, dia pintar. Nah, tapi sebenarnya insecure ini bisa membuat kita termotivasi. Kita bisa ngeliat, ih dia aja bisa pintar, kenapa aku enggak gitu. Nah, biasanya orang-orang insecure ini biasanya membandingkan dirinya kepada orang lain. Padahal setiap manusia ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi jangan beranggap kalau dia aja punya kelebihan, misalkan dia punya kelebihannya pintar, berarti kita juga bisa dong, kan kita sama-sama makan nasi. Harusnya kalau kalian insecure ini justru jadi motivasi kalian, kayak yang tadi saya bilang, ih dia pinter, jadi insecure deh gitu. Pasti kan cewek-cewek pada kayak gitu kan, ngerasa insecure karena gak pinter. Sebenarnya kita bisa kayak mereka, cuma itu kita tanemin dalam diri kita sendiri kalau kita tuh bisa kayak dia, kita bisa pinter kayak dia dan sebagainya. Kemudian bersyukur. Nah, bersyukur ini memiliki makna berterima kasih dan menerima apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita tidak akan bisa menghitung, mengira berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, terus nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu. Namun yang menjadi permasalahannya ini teman-teman, mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang Allah berikan, dan mengapa kita selalu berpikir bahwa bersyukur itu berupa materi seperti uang. Nah, pemikiran seperti ini sebenarnya sangatlah salah dan fatal, karena apabila kita berpikir seperti ini berarti kita termasuk orang yang kufur, sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkar nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke golongan orang yang kufur itu, maka kehendaknya kita bersyukur teman-teman. Dan banyak dampak positif dari bersyukur. Yang pertama, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung dari orang yang lain. Kemudian membuat hidup kita lebih bahagia. Terus menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata. Dan yang terakhir, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Kemudian, syukur ini merupakan salah satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Misal kita ngelihat nih, kita misalkan bosen makanan-makanan di rumah karena masaknya itu aja. Coba deh kalian lihat kayak pemulung sama yang di bawah kolong jembatan itu, mereka bisa makan gak kayak kita? Kita kan belum tahu ya mereka bisa makan kayak kita atau enggak. Mereka juga pasti untuk mendapatkan nasi pasti mereka juga bekerja, sedangkan kita yang masih punya orang tua, masih di rumah, masih harusnya kita bersyukur gitu kalau kita bisa makan di rumah. Jangan mentang-mentang makanan yang gak enak jadi
kamu dan kalian semua jadi malas untuk makan. Coba lihat yang di luar sana, pasti mereka nggak kayak kita gitu, nggak seberuntung kita masih punya orang tua, tempat tinggal yang layak, kemudian masakan orang tua gitu. Jadi teman-teman, kita tuh harus bersyukur, jangan melihat ke atas terus, jangan melihat ih kok dia enak ya rumahnya, ih kok dia makannya enak ya, nggak kayak di rumah gitu. Dan kayak gitu teman-teman, kita harus terbiasa melihat orang-orang yang di bawah kita, jangan yang di atas kita. Jadi itu titik bersyukur setiap hari sih kalau menurut aku. Pasti kalian ngerasa, ada yang ngerasa kayak gitu, ada yang enggak ya. Itu titik bersyukur yang paling kita harus bersyukur banget nih, karena kita nggak tahu yang di luar sana dia bisa makan atau enggak kayak kita. Nah, syukur ini merupakan satu perbuatan hati yang menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik dari dunia maupun akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah yang tadi saya sampaikan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaiknya ketika kita dilimpa oleh kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri kan. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Begitu teman-teman. Kenapa kok musibah malah bersyukur? Jangan salah teman-teman, di balik kesusahan yang menimpa tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Nah, contoh lagi, misal kita diberi sakit sama Allah, nggak perlu tuh kita ngeluh, putus asa, karena kalau kita gali secara dalam, dengan sakit yang diderita ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin ketika sehat, seseorang kerjanya ngegosip, gibah, atau lainnya yang berbau gosip dan gibah. Kalau sakit, buat ngomong pun malasnya minta ampun. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap umat muslim, teman-teman. Kemudian ada lagi bersyukur dengan hati. Bagaimana tuh caranya bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati ini dengan mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah dan bukan dari selainnya, sehingga muncul kecintaan kita kepada Allah nih. Kemudian meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan Allah yang ridho. Adapun bersyukur dengan lisan, apa nih maksudnya bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan ini merupakan memuji dan menganjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut pada kita dengan mengatakan alhamdulillah, sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut. Misal habis selesai kuis, terus udah selesai nih, nah kita bersyukur dong kita bisa ikut kuis. Nah berarti kita bilang alhamdulillah akhirnya selesai juga gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah pada ceramah ini saya titip pesan kepada kalian, mari teman-teman semua kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Jangan sampai kita merasa insecure sampai lupa bersyukur.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.